Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bahagia, bertemu dengan saya lagi Dr. Edi Subagio. Sahabat bahagia, saya seorang dokter yang bergerak di bidang penyakit degeneratif, yaitu penyakit yang sampai sekarang banyak mengalami kebuntuan. Buktinya apa? Buktinya Indonesia, negara kita masih nomor 5 ya urutan dunia penyakit diabetes mellitus. Saya ingin mengajak yang melihat video ini harus sadar, ya, kita ini manusia. Kita diciptakan oleh Allah dengan sempurna dibanding ciptaan yang lain. Kalau kita mau sadar-sadaran, coba kita mulai lahir. Berapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau dihitung, tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah. Sehingga mulai saat ini, yuk kita banyak-banyak bersyukur tentang nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Contohnya, nikmat mata, nikmat hidung, nikmat mulut, nikmat udara yang Allah berikan, nikmat jantung, nikmat paru, dan semua organ-organ dalam kita, itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada diri kita gratis. Tolong digarisbawahi, gratis. Jadi nikmat itu kita wajib mensyukuri. Kalau kita mensyukuri, ya, nikmat itu karena amanah. Kalau kita mensyukuri apa yang diamanahkan oleh Allah, maka itu kita merupakan ibadah dan dapat pahala. Ayo, mulai sekarang kenapa harus jauh-jauh cari pahala itu dengan cara bersyukur aja dulu. Termasuk ada beberapa nikmat, salah satu nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Nikmat apa? Nikmat kesehatan. Nikmatani magbun fihima katsiran minan nas as-sohatu wal farogu. Ada dua kenikmatan yang manusia sering tertipu. Yang pertama, nikmat sehat. Yang kedua, nikmat waktu luang. Sehat itu penting. Ada orang kaya, banyak punya rumah, mobil, harta berlimpah, tapi dia diuji oleh Allah dengan kesakitan. Sakit yang sudah puluhan tahun tidak sembuh. Nah, ini betapa pentingnya nikmat sehat itu. Maka dari itu, satu, kita harus tahu bahwa nikmat Allah itu tak terhingga. Kita tidak bisa menghitung. Jadi pandai-pandailah mulai sekarang bersyukur kita. Karena kalau kita dalam hidup ini pasti akan diuji oleh Allah. Ujian Allah terhadap diri kita pasti beda-beda. Setiap orang beda. Dan yang tahu hanya Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kata Allah. Allah memberikan ujian tidak melebihi batas kemampuan hambanya. Mungkin ujian saya dengan Anda berbeda. Mungkin ujian saya dengan Mbak berbeda. Mungkin ujian saya dengan Mas berbeda. Tapi Allah punya tujuan satu. Apa tujuannya? Allah akan menambah nikmat kita. Yang kedua, Allah akan lebih mencintai kita. Yang ketiga, Allah akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lampau. Yang keempat, Allah akan menaikkan derajat kita. Ini semua yang harus digarisbawahi supaya kita tahu. Kenapa? Supaya kalau kita diuji oleh Allah dengan ujian apapun, termasuk mungkin ujian sakit saat ini, kita harus tetap bersyukur pada Allah. Tidak boleh sering mengeluh, merasa lemah, selalu sedih hati, itu Allah tidak suka. Kita mengeluh. Gimana ya, saya udah bertahun-tahun kok nggak sembuh-sembuh sakit saya, padahal saya udah berobat ke sana, berobat ke sini. Nggak boleh. Harusnya alhamdulillah ya Allah, Engkau beri saya sakit ini sampai saat ini belum sembuh, tapi saya tetap berikhtiar ya Allah. Maksimal sampai saya mendapatkan obatnya. Karena apa? Likulli da'in dawaun. Segala penyakit itu ada obatnya. Hadis Muslim. Dikuatkan hadis Bukhari, ma anjalallahu da'an illa anjalallahu sifa'a. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya.
Cuma ada satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan, yaitu penyakit tua, pikun, tidak bisa. Ya. Jadi kita itu jangan suka banyak mengeluh. Kalau kita itu memang diuji oleh Allah, apapun ujiannya, saya garis bawahi, apapun ujiannya tidak boleh mengeluh. Harus bilang bersyukur dulu, alhamdulillah. Karena apa? Saya ingatkan kembali, nikmat Allah itu banyak dalam tubuh kita. Nah sekarang, kita bagaimana cara balasnya pada Allah? Mau cuma bisa alhamdulillah begitu saja? Nggak akan selesai. Ya berarti dengan cara apa? Yang kedua selain alhamdulillah, kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Kita melaksanakan semua kewajibannya, menjauhi semua larangan Allah. Itu salah satunya. Jadi kita harus paham ya. Mungkin sekarang Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak sekarang diuji oleh Allah. Diuji sakit lah. Yang katanya sakit di luar tidak bisa disembuhkan. Katanya sakit di luar harus minum obat seumur hidup. Biarlah orang bicara apapun, silakan. Yang penting kita punya akidah, tetap kuat pada Al-Quran dan hadis. Tadi sudah saya sebutkan bahwa segala penyakit itu ada obatnya. Bahwa tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya. Ada kalau kita maksimal melakukan apa? Ikhtiar atau berusaha. Jadi mulai sekarang muhasabah, sadari begitu banyak nikmat yang Allah berikan pada kita. Kalau cuma diuji sakit seperti ini, jangan suka mengeluh. Ya, jangan suka mengeluh. Apa dok yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan pertama itu harus ikhlas atau ridho. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seperti saya bilang, Allah memberikan beban pada hambanya tidak melebihi batas kemampuannya. Yang kedua, harus bersabar. Ya, bersabar ada di mana? Ada di surat kedua, ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisa'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish sabirin. Allah itu ngasih ujian pada Allah dalam bentuk apapun, termasuk sampai kelaparan, ketakutan, jiwa kita, mental kita. Tapi katanya Allah, bersabarlah. Saya nanti kasih kabar gembira. Kalau Allah yang janji, pasti ditepati. Kalau Allah yang bilang kabar gembira, pasti luar biasa. Begitu ya. Mudah-mudahan sedikit video ini bisa memberi semangat kepada siapapun yang saat ini melihat video ini, sedang sakit, sudah puluhan tahun tidak sembuh-sembuh. Dan insya Allah di akhir video ini saya akan memberikan motivasi. Ingat, sakit itu apapun ada obatnya. Cuma satu sakit yang nggak ada obatnya, yaitu sakit pikun atau tua. Ya. Dan insya Allah saya bisa membantu dengan menggunakan teknik atau ilmu mengembalikan keaturan Allah sebagai pencipta dengan herbal nutrisi. Nanti bisa kontak saya, WhatsApp saya, silakan. Kalau video ini bermanfaat, silakan share ke siapapun supaya nanti bisa bermanfaat dan saya bisa membantu. Sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.